Apa yang paling penting dalam hidup ini? Apa saja boleh dikatakan? Melakukan hal terbaik. Melakukan hal terbaik. Terlalu rohani itu. Apa tadi? Memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Terlalu rohani juga. Yang sehari-hari aja lah, sehari-hari. Apa? Ayo, nggak usah takut salah. Ya. Dulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Tuhan. Sama-sama terlalu rohani juga. Ya. Luar biasa. Kekayaan, kedudukan dan apa? Kehormatan. Bukan, semuanya bukan. Ya, bentar, ya, belakang ibu dulu ya. Bukan. Murid sejati. Jangan yang rohani-rohani, yang hidup sehari-hari. Ya, ibu yang belakang. Berguna buat orang lain. Satu lagi di sini. Yang menikah. Lalu yang nggak menikah bagaimana? Ayo. Kalau yang paling penting itu menikah dan punya keluarga, yang nggak menikah bagaimana? Ayo. Bentar, tunggu. Yang belakang sana ya. Makan. Tapi kenapa kamu kurus terus suka makan begitu? Ayo. Oke. Apa satu lagi? Mencari Tuhan. Ya, satu lagi belakang. Apa? Nafas. Yang baju putih? Mencari hidup. Oke. Apa? Yuk. Kebebasan, belajar. Kesuksesan. Salah semua. Sudah cukup, dengar ya. Yang ada dari Amerika datang juga. Ibu Vivi angkat tangan. Ini dari Washington DC. Ibu Vivi angkat tangan dong. Nah, kalau mau tahu rumahnya Barack Obama, itu dekat dengan Ibu Vivi sana. Oke ya. Dengarkan. Yang paling penting itu rumah. Loh, kok nggak percaya? Dengar ya. Yang paling penting itu rumah. Banyak orang tidak menyadari bahwa ini paling penting dalam hidup. Ayo kita belajar. Dari awal tadi kamu bilang apa? Melakukan perbuatan baik. Oke, dengarkan. Kalau orang bisa melakukan perbuatan baik di luar rumah, tapi dalam rumah orang itu tidak baik, berarti ini orang apa? Munafik. Dengar ya. Menurut kita semua, orang itu bisa berlaku munafik di rumah atau di gereja. Bukan amin, di mana saya tanya? Ayo, orang itu bisa berlaku munafik di rumah atau di gereja? Maka itu jangan sering ke gereja, banyak orang munafik. Serius. Banyak orang tidak sadar. Maka itu saya tidak pernah mengajak orang yang baru mau kenal Tuhan ke gereja pasti akan tersandung dengan orang Kristen. Justru di rumah kita tidak bisa berlaku munafik. Jadi yang penting itu rumah, bicara kesehatan. Orang boleh punya uang banyak untuk hidup sehat. Pakai suplemen-suplemen yang mahal, vitamin-vitamin. Air minumnya pun, wah sekarang ada alat-alat air minum sampai puluhan juta. Tapi kalau hidup di rumah tidak ada damai sejahtera, ribut terus bertengkar, bisa sehat gak orang itu? Nafas, mencari Tuhan sama. Mencari Tuhan itu bukan di gereja, tapi di rumah. Sebab di rumah itu gak ada kemunafikan. Ya, kalau saya lihat sepintas, ini hampir 90% anak muda yang belum menikah. Catatnya besok kalau kalian punya anak. Hanya ada satu hal saja yang membuat anak-anak tidak hormat, tidak respect pada orang tua. Bukan dua, bukan tiga, satu hal saja. Ya, saya ulangi, hanya ada satu hal saja yang membuat anak-anak nggak bisa respect pada orang tuanya. Kalau perbuatan ayah ibu di rumah dan di luar rumah itu beda. Artinya begini, begitu orang tua berlaku munafik, wah di rumah ribut, bertengkar, kata-katanya jahat. Tapi kalau mau keluar rumah, mau ke gereja, mau ke acara undangan pernikahan atau acara-acara resmi yang lain, dua orang suami istri ayah ibu ini langsung berlaku sok mesra, kelihatan harmonis di depan orang. Itulah satu-satunya alasan anak-anak tidak respect pada papa mama. Dan ini yang saya temukan di dalam hidup banyak hamba Tuhan yang pelayanannya hebat di mimbar, di luar rumah
Tapi mengapa tidak sedikit anak-anak hamba Tuhan jadi jahat dan rusak? Ya atau tidak? Karena kemunafikan ini. Ketika anak-anak hamba Tuhan itu melihat khotbah bapaknya di mimbar atau khotbah ibunya, pelayanan ibunya hebat, tapi di rumah mereka melakukan hal yang salah, maka anak-anak itu kecewa. Bicara pendidikan, tidak salah orang tua mikir pendidikan untuk anak-anak, betul. Tapi renungkan, apapun yang orang tua persiapkan untuk masa depan anak-anak, dalam kesehatan, dalam pendidikan, dalam apa saja. Orang kaya boleh menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang mahal, silakan. Orang kaya boleh panggilkan guru-guru les datang ke rumah. Tapi kalau ayah ibunya rajin bertengkar, anak-anak itu bisa pandai tidak? Biasanya ayah ibu bertengkarnya pagi, siang, malam, sore. Jangan bilang pagi sampai malam, nggak kerja dong kalau bertengkar terus. Ayo, biasanya kalau orang tua bertengkar itu jam berapa biasanya? Malam. Jangan bilang jam 12, ngapain pokoknya malam gitu aja ya. Dengarkan. Nah, kalau hampir tiap hari orang tua itu bertengkar malam, anak-anak bisa tidur nyenyak tidak? Bagaimana anak-anak bisa belajar dengan pandai kalau hampir tiap malam tidur mereka terganggu karena mereka takut papa mama bertengkar lagi nggak hari ini? Di sekolah mereka ngantuk, guru marah pada mereka. Lalu kemana anak-anak ini? Ngerti? Apa saja yang tadi saudara jawab, apa yang paling penting? Ternyata semuanya salah. Orang nggak pernah mikir rumah. Kami nggak tahu, tapi saya pesan kalau kalian anak-anak muda mau menikah, libatkan orang tua, libatkan gembala, jangan lupa itu. Itu harus. Jangan mikir menikah dulu sebelum mikir tempat tinggal. Saya nggak harus berkata beli rumah tidak. Tuhan Yesus berkata begini, belajarlah kepada burung. Masih ingat? Ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari burung. Salah satunya, ini yang luar biasa. Ternyata nggak ada burung kawin sebelum jantannya buat sarang dulu. Dan ini luar biasa. Pernah mikir nggak itu? Ternyata tidak ada burung kawin sebelum yang jantan buat sarang. Waktu firman itu saya pelajari dan saya lihat burung. Dan itu luar biasa. Maka itu pemuda-pemuda, jangan mikir pacar, jangan mikir menikah sebelum engkau punya sarang dulu. Maka itu gadis-gadis dengar ya, kalau ada cowok dekati kamu, orang tua juga sudah setuju, gembala juga sudah setuju, maka pertanyaan yang paling penting adalah kamu sudah punya pintu berapa? William, jangan ribut. Ngerti? Ayo, sudah punya pintu berapa? Apa itu artinya punya pintu berapa? Iya, sudah punya rumah atau belum? Minimal rumah pintunya berapa? Jangan bilang 1, awas kamu. Lebih. Bagaimana pintu kamar gak ada? Pintu masuk gak ada? Pintu ke belakang gak ada? Tergantung. Pokoknya punya pintu dulu. Oke, kita lihat ayat ini. Kejadian 2 ayat 24. Bayangkan. Kejadian 2:24. Ada di PowerPoint-nya. Sebab itu siapa? Ayo baca, sebab itu siapa? Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Laki-laki itu punya tanggung jawab. Jadi ini konsep yang luar biasa. Pertama saya belajar ayat ini, saya berkata, Papa ngapain ini dituliskan sebagai firman Tuhan? Kan buang-buang tempat saja, bikin sempit Alkitab. Kenapa? Ayo, apakah manusia sekarang perlu diberitahu bahwa Adam dan Hawa itu pernikahan pertama yang gak punya mertua, gak punya orang tua? Perlu ditulis gak? Apa semua orang sudah tahu dengan otomatis? Ayo, sudah tahu belum? Sudah, kok belum gimana? Makanya gak punya orang tua. Sampai belum tadi, awas saya gak pikir. Jadi Adam dan Hawa adalah pernikahan pertama di dunia yang gak ada orang tua dan mertua. Maka itu heran, untuk siapa firman ini? Ternyata untuk kita.
Jadi pria-pria dengarkan, tanggung jawab kita itu besar untuk rumah. Nggak harus beli, nggak harus rumah mewah, tidak. Pokoknya tempat tinggal. Dan itu yang dirindukan Tuhan, rumah. Dalam bahasa Indonesia kita tidak punya terjemahan yang tepat, bahwa sebetulnya ada dua macam rumah. Ada a house, ada a home. Mana tahu ya? Nah, bahasa Indonesia a house dan a home itu terjemahnya sama, rumah. Padahal beda. Dalam bahasa Mandarin ada fang zi, itu a house, jia itu a home. Beda. A house itu bentuk fisiknya. Nah, Tuhan tidak membicarakan tentang bentuk fisik rumah. Bangunannya tidak dibicarakan. Tapi yang Tuhan bicarakan, nanti kita lihat dari ayat yang pertama ya, dalam Alkitab sampai kitab Wahyu. Yang Papa bicarakan itu a home, suasana rumah itu. Coba saya tanya ini, siapa pernah mengetahui atau pernah melihat langsung ada rumah-rumah yang mewah? Wih, kalau kita lewat di depannya, ini berapa puluh miliar ini. Kalau ada yang pernah masuk ke rumah itu, ternyata orang-orang kaya sekarang yang punya rumah-rumah mewah, belum tentu mereka yang menikmati. Lebih banyak pembantunya yang tinggal di rumah itu. Betul atau tidak? Dan inilah fakta. Maka itu Tuhan tidak bicara tentang a house. A house itu bisa dibangun dengan duit. Orang itu punya uang berapa miliar silakan. Tapi a home, suasananya itu gak bisa dibangun dengan uang. Percaya? Lalu ini yang kita harus tahu. Dua orang yang sama bisa membuat a house dan bisa membuat a home. Tapi dua orang yang sama juga bisa membuat neraka di dunia ini. Ngerti maksud saya? Nggak ngerti? Oke. Kalau a house bisa dibangun dengan uang, tapi kalau a home dibangun oleh siapa? Ya jangan bilang manusia, jangan lah. Yang lebih jelas, a home dibangun oleh siapa? Oleh apa? Saudara sendiri? Kesadaran bukan? Kerukunan. A home hanya bisa dibangun oleh keharmonisan suami istri, kerukunan ayah ibu. Itu gak bisa dibangun dengan uang. Maka itu kalau kita lihat hukum yang pertama yang Tuhan buat dari kejadian 1, kejadian 2, ya itu awal. Yang Tuhan buat sebagai hukum yang pertama di dunia ini ternyata bukan negara, pemerintahan, politik, kesehatan, ekonomi, bukan. Pendidikan juga bukan. Tuhan bicara tentang keluarga lebih dulu. Itu dari awal. Betapa Tuhan rindu ada keluarga di dunia ini. Maka itu aturan dan hukum yang dia buat. Yang pertama adalah keluarga. Hebat bukan? Mari kita buka Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Maka itu hati-hati kalian dalam hal berpacaran, dalam hal apa saja harus hati-hati. Ya, Kejadian 1 26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka bagaimana? Nah, stop dulu, enggak, stop. Atas siapa kita enggak perlu ngurus karena beda-beda, tapi berkuasa ini. Waktu Tuhan berfirman di ayat ini, manusia sudah ada atau belum? Ayo, sudah ada atau belum? Belum. Ini kan baru rencana. Bayangkan baru rencana saja Papa sudah menetapkan ada kata supaya manusia itu apa? Berkuasa. Apa kata lain berkuasa? Mempunyai hak. Oke, kurang jelas. Apa kata lain berkuasa? Ya, tidak usah ragu. Saya dengar hampir betul ada suara di sana. Memerintah. Apalagi? Mempunyai otoritas. Oke, pelan-pelan. Siapa pernah memikirkan kalau ada presiden,
ada gubernur, ada bupati, ada wali kota, ada camat. Bagaimana cara mereka bisa memerintah untuk menerima otoritas? Harus ada apa? Ya, yang kuat harus ada pelantikan. Contoh, kalau ada pilkada, pemilihan pemimpin, entah itu presiden atau gubernur atau bupati, begitu selesai dan KPU menghitung, ternyata pemenangnya pasangan nomor sekian, pemenangnya mutlak lagi, misalnya 70%, yang lain cuma berapa puluh persen, sehingga nggak perlu ada pemilihan ulang, pilkada ulang kedua, putaran kedua cukup satu kali. Apa yang terjadi kalau pemenang mutlak ini langsung masuk ke kantor pemerintahan dan memerintah tanpa pelantikan? Ayo, terjadi apa? Kekacauan, masalah, pasti ribut. Saudara, tolong, khususnya rekan-rekan hamba Tuhan yang mendengar ini penting sekali. Ketika Roh Kudus menyadarkan saya bahwa manusia terus berkuasa supaya memerintah di seluruh dunia ini dan bahkan alam semesta, maka perlu otoritas. Dan untuk mendapat otoritas itu perlu pelantikan. Nah, saya cari di mana ada kata pelantikan untuk manusia itu menerima otoritasnya. Ternyata nggak jauh-jauh. Kita baca 28, Kejadian 1:28. Maka itu, inilah satu-satunya hal yang sangat dan wajib dirusak oleh iblis. Tuhan, nah saya mau pakai kalimat yang tepat. Tuhan melantik mereka. Ternyata memberkati itu pelantikan. Ternyata pemberkatan pernikahan itu bukan tradisi gereja supaya dapat surat nikah dari pemerintah. Bukan, ini pelantikan. Dan Tuhan melantik mereka. Lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan, lu baca, dan taklukkanlah itu. Terus, nah stop, gak usah dibaca, berkuasalah. Ada yang sama gak dengan 26 tadi? Berkuasa atas ikan-ikan semua. Saudara, saya kaget. Jadi pemberkatan pernikahan itu gak asal-asal, itu penting. Karena itu pelantikan untuk menerima otoritas. Dan lihat urutannya, tidak boleh dibolak-balik. Dilantik dulu untuk jadi suami istri, baru perintah kedua beranak cuculah. Artinya dalam nama Yesus tidak boleh ada seks sebelum pelantikan. Catat itu baik-baik. Ini yang dirusak oleh iblis. Saya tidak tahu Pak Ongki punya pengalaman bagaimana sebagai gembala. Saya nggak tahu berapa banyak rekan gembala atau hamba Tuhan yang hadir hari ini di sini. Tapi saya mau cerita. Buat kami para hamba Tuhan, pelayanan yang paling menyita waktu, menyita tenaga, menguras tenaga sampai capek, itu kalau membereskan masalah pernikahan. Itu buat kami para hamba Tuhan. Ini guyon saja. Yang lebih nggak enak lagi, waktu mereka pesta kami nggak diundang, waktu susah kami diundang. Ini intermezzo saja. Ngerti maksudnya ya? Aduh. Nah, suatu hari saya ngomong gini, Papa, saya nggak mau repot-repot, buang waktu. Pernah ada yang sampai hampir 1 minggu, sudah hari ke-6 saya bilang sudah nggak sanggup, nggak selesai. Suatu hari saya minta begini, Papa beri saya 1 ayat saja. Bahkan maaf, termasuk keluarga hamba Tuhan, yang bermasalah dalam pernikahannya. Itu nggak sedikit, cukup banyak. Nah saya bilang, Papa beri saya 1 ayat saja untuk menunjukkan apa sih penyebabnya rusaknya pernikahan itu. Ketika saya belajar, saya menunggu Roh Kudus, ternyata muncullah ayat 28 ini. Maka itu maafkan saya. Mulai hari ini, baik yang sudah menikah maupun yang belum,
Kalau saudara mendengar ada keluarga temanmu, ada keluarga adik, kakak, sepupu, saudaramu yang lain, dengarnya kemenakan yang bermasalah, termasuk keluarga pendeta yang saudara tahu bermasalah, datangi berdua, lalu bertiga dengan kita, jangan ngajak orang lain, karena ini masalah pribadi. Bacakan ayat 28 Kejadian 1. Pintu masuk iblis dan dosa di dalam setiap pernikahan, saya ulangi lagi, pintu masuk iblis dan dosa ke dalam semua pernikahan itu adalah seks sebelum pelantikan. Iblis langsung masuk. Ngeri sekali. Ketika Roh Kudus tunjukkan saya ayat ini, saya kalau konseling orang, saya pakai cara kedokteran. Jadi misalnya kalau ada pasien datang ke dokter, dokter masih belum tahu ini sakit apa, bagaimana cara pengobatannya, maka secara umum dokter berkata, coba kembali 2 hari lagi atau 3 hari lagi. Saya akan belajari dulu ini penyakit apa kok aneh. Nah, semua konseling yang saya lakukan masalah keluarga, saya suruh balik berapa hari kemudian, karena saya mau tahu apa sih penyebab masalah dalam keluarga. Waktu saya tanya, beri saya 1 ayat saja, ternyata ayat ini. Saya masih ingat pengalaman saya pertama itu, saya bilang, Tuhan beri saya kemampuan supaya saya bisa ngomong pada orang-orang. Ini kan masalah pribadi. Ayo, saya harus tanya bagaimana. Kamu sudah hubungan seks dulu sebelum menikah ya? Kan gak pantas itu tanya, betul tidak? Sampai saya minta, Tuhan beri saya hikmat, betul-betul. Saudara, saya persingkat. Ternyata sampai hari ini ayat ini jitu, tahu kata jitunya? Ayat ini luar biasa. Ternyata semua permasalahan dalam pernikahan selalu ini pintunya. Maka itu anak-anak Tuhan, kau yang belum menikah, jaga dari seks bebas. Karena iblis ingin merusak itu. Catat. Hari ini saya di Denpasar. Saya tidak menghitung tahun ini sudah berapa kali saya berkati pernikahan di Denpasar saja. Hari ini ada pernikahan di Denpasar. Untuk bulan Oktober ini pernikahan yang keempat yang saya berkati. Setiap bulan pasti ada orang yang minta saya menjadi berkat untuk pernikahan mereka. Bulan depan tanggal 15 Januari ada calon pengantinnya di sini. November calon pengantinnya di sini akan menikah di Jakarta. Ini pernikahan yang ketiga tahun bulan ini, nanti yang keempat itu tanggal 31 Oktober. Di sebuah kampung di daerah Sarawak namanya Longtuma, dekat dengan kota Lawas. Saya memberkati pernikahan di sana, itu yang keempat untuk bulan ini. Mengapa Tuhan memakai kami untuk banyak menyatakan pernikahan? Karena kami menemukan rahasia yang luar biasa ini. Jadi adik-adik, anak-anak muda, jaga dirimu. Jangan melanggar. Harus jadi suami istri lebih dulu dalam pelantikan untuk menerima kuasa dan menaklukkan. Ini baca baik-baik. Taklukkanlah itu dan berkuasalah. Itu hanya terjadi waktu kita dilantik, dan itu waktu menikah. Apa yang terjadi ketika firman ini dipakai oleh iblis menghancurkan banyak hidup, banyak kehidupan? Akhirnya sedikit sekali keluarga atau yang berstatus suami istri itu punya otoritas dan punya kuasa untuk menaklukkan. Kenapa nggak bisa walaupun menikahnya di gereja? Maaf, sebab hukum ini dilanggar. Jaga ya. Saya ngomong satu lagi sebelum saya pindah, maafkan saya harus terbuka. Tidak ada buku di dunia ini, dengarnya, tidak ada buku di dunia ini yang pernah menulis tentang anak sulung kecuali Alkitab. Berarti tidak ada Tuhan di dunia ini. Ingat loh, Tuhan itu bukan satu. Di dunia ini ada jutaan Tuhan. Ternyata hanya satu Tuhan, yaitu Yahweh Tuhan kita, yang berfirman minta anak sulung. Waktu saya mempelajari anak sulung ini saya kagum. Maaf, saya harus ngomong, jangan ada yang tertuduh. Kalau ada yang salah, bertobat sungguh-sungguh hari ini, Tuhan akan memulihkan. Dengar, ternyata tidak semua anak pertama itu anak sulung. Saya kaget.
Bagaimana bisa? Saya bilang, ya otomatis anak sulung anak pertama. Enggak, Daniel. Ketika saya syok mendapat pewahyuan itu, ternyata anak sulung hanya dilahirkan oleh seorang perawan. Percaya bahwa Tuhan menciptakan apa saja bukan karena iseng. Tahu iseng? Apa itu? Orang Kupang bilang apa iseng? Bukan, iseng itu bukan bahasa Kupang. Malas tahu. Apa? Main-main. Oke, dengar ya. Bukan iseng. Jadi waktu papa kita melihat dunia masih kosong, bukan begini. Terus dia lihat ada tumpukan tanah liat di sana. Terus dia duduk, iseng terus buat bulat-bulat jadi kepala, buat panjang dari tangan gitu. Begitu tidak? Terus dia lempar sana, dia lempar sini. Begitu? Tidak. Apa saja yang papa kita buat itu pasti punya tujuan tertentu. Amin. Lihat seluruh organ tubuh kita. Saya itu dari kecil memang Tuhan bawa untuk suka ingin tahu apa-apa. Saya lupa di kelas bapak, tapi saya masih SD. Saya itu tiap hari, hampir tiap hari, saya itu megangin cuping telinga. Tahu cuping telinga? Tahu nggak? Sebenarnya coba pegang. Saya itu mikir pegang cuping telinga itu di sini tuh. Tahu yang ada? Saya bilang, kenapa ya ada lebihan dikit ini kenapa? Loh itu pikiran saya waktu saya masih SD. Untuk apa dilebihin? Betul? Saya lihat kakak saya, adik saya, teman saya kok semuanya punya. Untuk apa? Kenapa nggak dibuat rata saja? Betul? Akhirnya saya baca buku anatomi tubuh manusia. Ada apa ini? Untuk apa fungsinya? Saudara, saya kaget waktu tahu. Ternyata barang kecil yang lebih dikit ini loh, itu fungsinya dua yang paling besar. Satu, untuk meredam suara. Karena gendang telinga kita itu kan ada maksimalnya untuk mendengar. Ngerti ya? Desibelnya itu. Lebih daripada kekuatan itu, kita tuli langsung pecah gendang telinga. Nah, cuping ini waktu suara mau masuk, istilahnya mereka permisi dulu. Nah, waktu mereka mau masuk ditahan oleh cuping ini, maka suara itu bisa turun sekian desibel. Wah, saya bilang luar biasa. Setelah dapat jawaban itu saya tidak puas. Saya mulai tanya lagi, ayo pegang belakang kupingmu, ada seperti mangkok enggak? Kok tertawa? Sini ajarin kok tertawa kamu. Ada seperti mangkok enggak? Iya toh? Terus saya lihat telinganya kakak saya, adik saya, teman saya, kok semuanya ada ya? Satu kali saya iseng lihat guru saya, karena dia pakai rambut panjang, ya karena ibu guru, ada nggak ya? Saya berani, ibu, boleh nggak ibu buka dulu gitu rambutnya, saya mau lihat. Dia bingung, ada apa? Dia tertawa ketika saya tahu. Tanya, ada mangkokannya nggak? Oh, ada semua. Serius, itu saya masih SD dulu. Nah, waktu saya belajar lagi tentang anatomi tubuh manusia, ini peredam ternyata. Saya lihat di dinding gedung ini pakai peredam nggak? Tujuannya untuk apa? Meredam suara, mengurangi lagi. Jadi setelah ditahan oleh cuping, sebelum masuk ke telinga, coba kalau ada suara kan mantulnya dari cuping masuk ke mangkokan ini toh. Ternyata ini dikurangi lagi sekian desibel. Luar biasa, baru suara itu sampai ke gendang telinga. Nah, ini hal kecil nggak kalau kita lihat? Kecil sekali. Bayangkan kalau Tuhan sempat lupa waktu ciptaan kita dia nggak pasang ini, terus rata gitu saja. Bayangkan ya, atau ini nggak ada mangkokannya, wih luar biasa. Nah, fungsi yang kedua dari cuping ini untuk keseimbangan. Siapa pernah main layang-layang? Tahu toh? Kalau apa ya? Orang Jawa bilang mulai nyenting gak imbang. Biasanya kita yang kalau misalnya ke kanan berarti keberatan. Dulu saya masih kecil, yang bagian kiri dikasih rumput, digantungin rumput supaya seimbang. Ini untuk keseimbangan. Jadi artinya gini, jangan coba, awas kamu nyoba. Kalau orang iseng dia potong cuping telinganya, pasti dia jalannya akan miring-miring.
Karena ini keseimbangan. Saya bisa menemukan banyak hal-hal kecil dalam tubuh kita ini yang Tuhan ciptakan bukan karena iseng, tapi punya tujuan. Termasuk, catat gadis-gadis, berbahagialah engkau jadi perempuan, karena hanya kalian yang punya barang ini. Namanya selaput darah, virginity, keperawanan. Dari situ saya belajar psikologi. Kenapa? Ketika saya melihat banyak kasus hidup wanita hancur, ya, dengarkan. Ternyata Tuhan itu memberi sebuah perasaan. Dengar ya, Tuhan memberi sebuah perasaan bahwa selaput darah milik seorang gadis itu harus dibuka, dipecahkan setelah dia berstatus istri dalam pelantikan ini. Dan yang hebat lagi, ini psikologi ya, dan itu membuktikan. Dan hebatnya lagi, kalau ada seorang gadis selaput darahnya robek, bukan oleh seorang yang berstatus suaminya, maka robek juga jiwa yang punya selaput darah itu. Walaupun catat, yang merobek itu pacarnya. Saudara, maka itu nih jangan dianggap enteng. Tuhan melantik mereka. Orangnya sama. Ini pacar, tapi belum pelantikan, jadi belum jadi suami. Orang yang sama. Ternyata itu mempengaruhi psikis, kejiwaan. Dalam perjalanan ke sini tadi, saya ditelepon seseorang yang mau ke sini juga. Lalu cerita, sorry, nggak bisa jemput, nggak bisa ini, karena lagi ngurus. Ada orang perempuan gila 7 tahun, karena waktu dia masih SMA diperkosa. Nah, itu sudah fatal. Itu sudah fatal. Dan kasus-kasus seperti itu sangat banyak. Maka itu dengar ya, ini yang setan masuk. Cukup banyak dalam rumah tangga, dalam pernikahan, istri itu tiba-tiba muncul sebuah suasana hati yang aneh. Dia gak suka suaminya. Kok didekati, jangan deket-deket, panas. Serius ini, yang belum menikah kok dengar supaya tahu. Suami ingin meluk, ya, bukan meluk, ingin meletakkan tangan di pundak. Ngapain, saya nggak usah. Kamu tertawa sekarang ya, tapi ini harus tahu. Nah, saya meneliti kenapa ada suami seperti itu. Dengarkan. Apa bedanya ketika seorang anak kecil jamnya mandi, ya, bedanya. Yang mandiin mamanya dan tetangganya. Salah satu bedanya apa? Ketika anak kecil ini harus mandi, mamanya sibuk, lalu minta tolong tetangganya. Dan kalau mau mereka mesti dibukain baju, bukan? Masa mandi dengan bajunya gak lucu ah? Loh, betul gak saya tanya ini? Oke, dengarkan, renungkan, baru jawab. Apa perasaan yang dimiliki anak ini kalau yang membuka bajunya itu ibunya, dan bagaimana perasaannya kalau yang buka bajunya itu tetangganya? Artinya orang yang gak punya hak menjamah dia atau membuka bajunya. Apa perasaannya? Malu, tidak terbiasa, lebih daripada itu. Maka itu belajar psikologi. Bukan takut, direndahkan. Orang yang tidak dikenal dan tidak punya hak atas hidupnya, kalau membukakan baju itu memalukan dan itu merendahkan dia. Maaf, saya harus ngomong. Pacar itu belum sah jadi suami karena belum pelantikan. Waktu pacaran, cowok ini buka baju ceweknya. Maaf saya ngomong, walaupun tidak terjadi hubungan seks. Catatnya ini psikologis. Walaupun tidak terjadi hubungan seks, hanya membuka bajunya. Dengar, langsung perasaan gadis ini hancur. Malu, karena dia belum punya hak. Nah, saya lanjutkan. Saya punya research. 80 sekian persen rusaknya pernikahan. Ini yang buat saya kaget. 80 sekian persen rusaknya pernikahan itu ketika istri sedang mengandung anak pertama. Wah, saya gak bisa terima. Karena logika kita, harusnya dua orang ini
Bangga enggak karena mau punya jadi ayah dan ibu? Ayo, harusnya bangga tidak waktu istrinya mengandung? Harusnya bangga. Tapi justru ini masalah. Loh, kok bisa? Itu penelitian saya tahun 80-an yang lalu. Jadi setan itu masuk merusak pernikahan ketika istri mengandung anak pertama. Saya bilang saya nggak bisa terima. Akhirnya riset saya berubah lagi. Ada apa waktu istri mengandung anak pertama? Nah ini dia. Ya, ini setan betul. Maka itu hukum pertama yang Papa Surgawi kita buat untuk dunia dan manusia adalah hukum pernikahan. Sebelum hukum politik, negara, pemerintahan, ekonomi, kesehatan, hukumnya itu hukum keluarga ini. Saya sampai kaget. Kenapa? Maka itu keluarga juga yang jadi incaran iblis untuk merusaknya. Dan itu fakta. Ayo jujur. Siapa yang sering diundang temannya teman menikah? Acaranya luar biasa. Pertanyaan saya, dari sekian pernikahan yang saudara pernah hadiri acaranya, menurut saudara persentasinya yang awet, harmonis, bahagia dengan yang berantakan, mana lebih banyak persentasinya? Yang berantakan. Kenapa? Karena setan gak suka. Begitu keluarga itu berantakan, jawab pertanyaan saya, siapa korban pertamanya? Anak-anak. Catat. Maaf, mungkin di ruangan ini ada cukup banyak anak-anak, yaitu saudara, yang jadi korban berantakannya ayah ibumu. Mungkin, saya berkata. Dan demi nama Tuhan Yesus yang penuh kasih, kalau kalian menikah nanti, jangan wariskan berantakan ayah ibumu ke anak-anakmu. Setuju saya bilang ini? Jangan kamu wariskan. Sakit, hancur. Kiamat buat anak-anak bukan Gunung Agung meletus. Ada yang tahu? Tahun 63 Gunung Agung meletus. Saya itu di Surabaya. Saya masih TK. Tahun 63 Gunung Agung meletus. Tiba-tiba kok gelap, pagi-pagi gelap. Saya masih kecil nggak tahu. Ada orang di sini pernah ngalami letusan Gunung Agung tahun 63? Nggak ada. Oh kasihan, belum lahir semua. Itu menakutkan sekali. 3 hari gelap, debu di mana-mana. Bayangkan. Di Surabaya saya nggak ingat sampai berapa jauh waktu Gunung Agung meletus. Ingat ya. Kiamat buat anak-anak bukan tsunami, bukan gempa bumi, bukan perang. Kiamat buat anak-anak. Maka itu simpan firman ini ya, supaya kalau kalian satu hari menikah, ini kalian ingat. Kiamat buat anak-anak itu kalau mereka mendengar pernyataan ini dari yang melahirkan mereka. Mulai hari ini kalian milih, mau ikut ibu atau ikut bapak. Setuju itu kiamat buat anak-anak? Hancur langsung hidupnya. Itu penderitaan yang luar biasa buat anak. Nah yang saya sedih dan heran, tidak ada anak yang setuju dengan pertengkaran dan ketidakharmonisan ayah ibunya. Nggak ada yang setuju. Bahkan marah anak-anak itu. Tapi aneh, waktu mereka menikah, kenapa mereka buat yang sama? Berarti maksud saya ini, padahal mereka nggak setuju. Kenapa dibuat yang sama? Nah, inilah warisan yang mengerikan dari iblis. Maka itu kalau orang tua kita sudah salah, jangan kita lanjutkan kesalahan ke anak-anak kita. Betul? Jangan. Itu menyakitkan. Nah, untuk tidak salah dalam pernikahan, ya ini, hormati hukum ini. Tidak ada seks sebelum pelantikan. Jangan lupa, tidak ada. Nggak ada William, kok ada gimana kamu? Saudara, ini yang kita harus jaga dalam hidup. Sejak saya diberi Papa Surgawi ayat ini, Kejadian 1:26, saya nggak pernah bertele-tele kalau nangani masalah keluarga. Langsung saya tunjukkan ayat ini dulu. Termasuk keluarga hamba Tuhan, mereka ngaku. Termasuk yang akhir-akhir ini ada pendeta di Indonesia yang cukup terkenal, sering masuk ke TV, menceraikan istrinya. Dulu waktu mereka menikah, saya sudah melarang pendetanya, jangan dinikahkan. Karena sudah hamil hampir 3 bulan. Saya kalau ada orang hamil duluan,
Saya nggak mau nikahkan dulu, periksa dulu. Ini cinta atau main-main? Nah, sebelum pengadilan yang kelima, saya diminta jadi saksi oleh hamba Tuhan ini karena saya kenal. Dari mereka belum menikah saya kenal waktu mereka masih SMA. Nah, calon istri hamil waktu masih SMA belum lulus. Nah, akhirnya saya tanya, kamu sudah khotbah, kamu tahu firman Tuhan. Terus nanti bagaimana ribuan, ratusan ribu orang, bahkan saya berapa kali pernah keluar negeri dengan dia dalam pelayanan. Gini jawabannya, memang dari dulu saya gak cinta kok. Nah itu saya tahu, memang dia gak cinta, itu namanya anak SMA, main-main. Habis sudah, habis. Gak bisa diapa-apakan lagi. Dan cerai betul. Waduh, menyedihkan sekali. Jadi setan itu masuk ke semua kehidupan, tidak peduli siapa status orang itu. Betul ya? Maka itu jaga. Ingat ya, selaput darah itu harus dirobek oleh seorang yang berstatus suami dari pemilik kegadisan itu. Kalau tidak, akan ikut robek jiwa pemiliknya. Ngeri sekali. Dan tujuan iblis adalah supaya nggak ada anak sulung di dunia ini dengan menghancurkan itu. Siap? Kalian mau jaga dirimu? Harusnya bersyukur kalian sebelum menikah dengan kebenarannya. Sederhana kok cara menjaganya, sederhana. Nggak usah doa puasa, dikit-dikit nengking dalam habis sudah nggak usah. Nanti dianggap orang aneh malahan kamu. Jaganya begini. Kalau kalian pacaran, jangan pernah berduaan di tempat yang nggak ada orang, apalagi di kamar. Dalam nama Yesus. Gampang nggak kalau itu jaganya? Mudah atau sulit jaganya kalau begitu? Mudah. Pokoknya jangan berduaan di tempat yang nggak ada orang dan yang di kamar. Jangan. Tolak. Coba buka satu ayat ini ya. 2 Samuel 13 ayat 15. Ini penting. Nah, saya sering diskusi dengan banyak psikolog. Mengapa 99%, jadi besar jumlahnya, 99% kalau orang pacaran dan cowoknya minta hubungan seks, 99% ceweknya langsung dibuang. Dan gak sampai seminggu cowoknya sudah gandeng cewek lain lagi. Itu macam sakit hati. Ternyata inilah satu-satunya ayat, inilah satu-satunya tulisan, dengar ya, satu-satunya tulisan di seluruh dunia. Tidak ada buku yang pernah menulis bahwa kalau pacaran dan hubungan seks maka yang dibuang pasti ceweknya, hanya Alkitab. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Masih ingat kisahnya? Amnon jahat, pura-pura sakit, lalu ditiduri pacarnya. Padahal gadis ini sudah bilang, mintalah kepada ayahmu, pasti diberi. Amnon sudah gila. Saya ulangi. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya sekarang, maksudnya setelah seks itu, kepada gadis itu daripada apa? Cinta yang dirasanya sebelumnya, sebelum hubungan seks. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, enyahlah. Maaf ya, korban cinta itu pasti perempuan. Hampir nggak ada korban cinta laki-laki. Setuju saya bicara ini? Nah, tapi saya heran, perempuan goblok kok nggak kurang-kurang, tambah terus itu loh. Maaf, jangan marah saya ngomongin ya. Awas, dengarkan baik-baik kalimatnya. Dengar ya gadis-gadis, dengar. Makhluk yang paling penipu itu laki-laki. Catat kata itu. Setuju gadis-gadis? Nah, dengar itu cowok-cowok. Serius. Enggak tahu itu kenapa laki-laki itu betul-betul, ini orang Jawa bilang buajul kamu. Itu orang Jawa bilang. Akhirnya buaya darat kamu. Kurang ajar betul. Nah, maka itu gadis-gadis, jangan kamu mau dibajul oleh bajul-bajul kurang ajar ini tadi. Kok nggak ada yang ngamen cewek-cewek? Tapi jangan goblok lagi kamu ya, awas.
Kalau ada penipu-penipu itu kamu harus lawan dia. Laki-laki kita harus bertobat. Kita harus bertobat. Jadi bisa merusak generasi yang berikutnya. Kalau salah menikah itu mengerikan sekali. Saya pernah diskusi dengan 2 master psikologi tentang ayat ini. Dan mereka yang satu bukan Kristen, yang satu Katolik. Mereka kaget. Betul. Walaupun sampai hari ini belum ada penelitian mengapa cowok yang sudah memerawani pacarnya itu 99% pasti ditinggal, itu belum ada penemuannya. Saya sudah minta pada beberapa calon master psikologi, cobalah kalian teliti, temukan ada apa dia tidak benar seorang cowok. Kalau dia sudah merawani pacarnya pasti ditinggal dan cari lagi. Ada yang menjawab, mungkin ingin tahu yang lain lagi. Nah itu kurang ajar. Maka itu hati-hati, jangan tertawa, ini perkara serius. Ingat, selaput darah itu hanya dimiliki sekali seumur hidup. Betul? Dan itu untuk menjaga anak sulungmu nanti. Jadi penting sekali dalam hidup ini kita menjaga hukum ini. Setuju ya? Penting sekali. Kalau tidak, iblis akan merusak luar biasa. Hebat Alkitab. Dia bisa ngajar sampai seteliti ini. Oke, saya lanjutkan. Kenapa rusaknya pernikahan di waktu istri mengandung anak pertama? Maaf ya. Dalam fakta, kalau pacaran, fakta ini ya, fakta. Biasanya pihak cowok atau pihak cewek yang suka maksa untuk melakukan hubungan seks. Biasanya cowok. Oke, dengar. Walaupun, dengar ya, tidak sampai terjadi, nggak sampai terjadi. Tapi selama pacaran, lama-lama si cewek ini mikir nggak, wah kenapa ya pacarku ini, maaf saya berkata pakai kalimat, nafsu seksnya seperti itu. Nggak terjadi hubungan, nggak ada, cuma minta saja berkali-kali. Catat, menikahnya betul di gereja, dalam kekudusan. Ingat ya, ini tidak terjadi hubungan seks, nggak terjadi. Menikahnya baik. Begitu istrinya hamil. Nah sampai hari ini dunia kedokteran tidak pernah memberi ukuran kandungan umur berapa bulan seorang istri tidak bisa melayani suaminya masalah seks. Itu nggak ada. Tergantung kondisi fisik si istri dan tergantung kondisi besar kecilnya janin. Ngerti ya? Begini, ada istri yang baru mengandung bulan kelima, maaf saya berkata agak vulgar, ya agak terang-terangan begitu. Ada istri yang kandungan usia 5 bulan, itu sudah gak bisa melayani suaminya karena kondisinya. Nah, tapi ada yang sampai 8 bulan pun masih bisa, maka itu tergantung. Nah ini setan masuk. Ketika istri ini menyadari bahwa masih ada 4 bulan lebih lagi aku melahirkan, maaf ya saya ngomong apa adanya. Dan kalau aku selesai melahirkan, aku masih perlu waktu berapa hari lagi, berapa waktu lagi untuk memulihkan semuanya itu, baru aku bisa melayani suamiku. Maka setan putar ulang waktu pacaran. Istri ini mulai jahat pikirannya. Oh aku ingat waktu pacaran dulu, dia gak tahan godaan seks. Sekarang aku gak bisa melayani, masih ada 5 bulanan, aku baru pulih sampai anak ini lahir. Timbul apa di pikiran istri? Curiga. Oke. Nah, saya ambil contoh yang positif. Tapi suami ini suami yang baik sekali. Suami yang takut akan Tuhan. Mikir selingkuh aja tidak. Bahkan dia sebagai suami yang bangga dan bahagia karena mau jadi papa untuk anaknya yang dilahirkan oleh istrinya. Karena dia bangga mau jadi papa, dia memuji Tuhan. Tiap hari pulang kerja, sukacita, nyanyi-nyanyi, langsung peluk istrinya, terus pasang kuping ke perut istrinya. Dengar dulu. Istri yang sudah dirasuki roh curiga melihat suami senang-senang terus gini tiap hari, mikir apa? Ya jawab, mikir apa? Oh pasti ini. Betul? Dengarkan, ini psikologisnya. Pasti ini. Aku kenal dia. Ini ngomong sendiri. Dia gak tahan tentang seks. Aku masih sekian bulan lagi. Makin hari
Makin dekat kelahiran, namanya suami yang takut Tuhan, mau jadi ayah, makin gembira nggak hatinya? Makin gembira. Makin gembira hati suami yang takut Tuhan. Buat istri yang sudah kena roh curiga, makin apa istrinya? Oke, kalian boleh tertawa, tapi ini fakta. Makin apa? Makin betul curiga. Nah, dengarkan baik-baik, dengar ya. Segoblok-gobloknya orang goblok, kalau dicurigai itu lama-lama rasa atau tidak? Loh ya cepat jawab. Sebodoh-bodohnya orang bodoh, kalau dicurigai terus-menerus lama-lama rasa enggak? Rasa. Hati suami ini tiba-tiba suatu hari bagaimana? Dia merasa. Ingat tadi cowok itu apa? Masa lupa? Penipu, susah beneran. Betul? Yang tersinggung sini saya hadapin nanti. Cowok itu penipu. 2, makhluk paling sombong sedunia itu juga laki-laki. Catat ya. Serius. Maka itu istri-istri tidak boleh negur suaminya di depan orang lain, di depan karyawan, di depan pembantu. Itu tidak boleh. Karena memang Tuhan ciptakan laki-laki kan sebagai kepala. Kepala atau kaki yang pakai mahkota dan pakai sepatu? Yang mana? Kepala pakai sepatu ya lucu. Dibungkus-bungkus kepala ngapain? Nah, maka itu laki-laki itu merasa tinggi, terhormat. Kalau istrinya merendahkan, dia akan tersinggung. Nah, suami yang baik, yang takut akan Tuhan tadi, mikir selingkuh saja tidak, dicurigai. Jadi apa suami ini? Ayo, apa reaksi seorang laki-laki yang dituduh? Marah, berontak. Ini jahatnya laki-laki. Biasanya suami seperti ini akan berkata, oh, kamu nuduh aku seperti itu, padahal mikir aja tidak. Kalau gitu aku buat aja sekalian, hancur. Serius, itu laki-laki. Berarti memang setan itu sangat mudah menghancurkan kehidupan sejak masih muda. Betul kalimat saya? Saya ulangi, ternyata setan itu sangat mudah menghancurkan kehidupan sejak kita masih muda dengan free sex. Catat itu baik-baik. Nah, kembali kepada istri yang rasa panas kalau dekat suaminya, enggak terus-terus ya, tapi sewaktu. Nah, ini munculnya jahatnya begitu. Ketika waktu mereka masih pacaran, si cewek merasa direndahkan karena si cowok sudah buka bajunya dan macam-macam begitu. Nah, waktu sudah menikah, ketika ada waktu-waktu tertentu, maaf ya saya ngomong, ketika ada waktu-waktu tertentu, istri nggak bisa melayani suaminya untuk sekian waktu, di situ setan masuk lagi. Maka kecurigaan istri, pasti kamu dengan cewek lain. Padahal nggak terjadi. Nah, pemikiran curiga itu membuat seorang istri merasa jijik melihat suaminya. Pasti kamu sudah tidur dengan orang lain. Sehingga ketika suami nggak buat apa-apa, dia ingin merangkul istrinya. Nggak usah, panas. Saudara, faktor psikologis ini cukup lama. Jawab pertanyaan saya ini, maka itu supaya kita belajar. Laki-laki, cowok cuma tergores hatinya, ya, dikit sekali, nggak sampai 1 mili. 1 mili itu tipis atau tebal? Tipis sekali, ya. Cowok tergores hatinya nggak sampai 1 mili, mungkin 2 hari sudah sembuh dan dia lupa. Tapi buat cewek, goresan yang sama belum tentu 2 tahun sembuh. Ya, cewek setuju saya ngomong ini? Nah, maka itu cowok-cowok jaga diri kita untuk tidak melukai perempuan. Jaga diri kita. Pokoknya itulah pintu-pintu yang dibuka iblis untuk masuk ke kehidupan kita. Hebat gak gitu firman Tuhan ini? Hebat sekali. Ayo kita belajar lebih jauh lagi. Bagaimana pernikahan itu hak mutlak Tuhan. Dia harus menyatakan diri lewat pernikahan kita. Kembali ke ayat Kejadian 1 ayat 26 tadi. Ya, perhatikan. Ini bagian terakhir, Kejadian 1:26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan dengan di laut dan seterusnya. Saya nggak usah baca. Sebutkan kepada saya satu kata, bukan kalimat, satu kata
yang menjadi masalah besar buat mayoritas bangsa Indonesia lewat Kejadian 1:26? Kata yang mana? Kuasa. Bukan. Yang bermasalah bukan itu. Satu kata. Korupsi. Bukan di ayat ini. Maksudnya, kamu korupsi. Saya tanya, di ayat ke-26 Kejadian 1 ada satu kata yang akan jadi masalah besar buat mayoritas penduduk bangsa Indonesia. Menjadikan, bukan. Gambar, bukan. Kita. Karena kalau Tuhan berfirman baiklah kita, artinya Tuhan kita berapa? Kalau satu masa pakai kita, ayo, nah ini masalah. Bukan banyak, Tritunggal, bukan. Nah ini masalah. Siapa yang untuk menerima kebenaran ini? Semua teolog berkata kita ini Tritunggal. Tidak. Saya menemukan dari tahun 80-an yang lalu ini bukan Tritunggal. Lalu siapa? Penting. Jadi manusia itu serupa dengan siapa? Dengan Tuhan. Oke? Nah, Tuhan menjadikan manusia itu apa dan apa? Laki dan perempuan. Ayat 27. Coba lihat ayat 27. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut apanya? Gambarnya. Menurut gambar Tuhan diciptakannya dia, yaitu siapa dan siapa? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah ini teologi pasti berkata Tuhan itu laki-laki, karena ada Bapa kami dalam surga. Nah ini jadi masalah. Perempuan itu gambar Tuhan juga atau bukan? Loh, orang guru saya tanya, perempuan itu gambar Tuhan juga atau bukan? Perempuan itu rupa Tuhan atau bukan? Nah, masalah dong. Kalau Tuhan laki-laki lah, perempuan itu gambarnya siapa? Ingat, Tuhan gak punya tetangga. Sadar gak? Lalu siapa? Ayo kita jawab. Walaupun sebagian besar saudara yang di ruangan ini belum menikah, tapi kita akan tahu begini. Kalau ada suami istri sudah punya anak, tapi pas saat itu anak-anak tidak ada, semua nggak ada, cuma berdua suami istri. Dua orang ini, suami istri ini kalau lagi berdua, lalu ngomong cerita, kata ganti orang keberapa yang mereka pakai? Kata apa? Kita. Orang Kupang bilang betong. Betong tuh bukan besok, betong. Orang Kupang. Katong, oh katong. Dengar ya? Jadi kalau ayat 26, baiklah kita. Berarti siapa itu? Loh. Tuhan dan manusia. Bukan manusia belum ada. Kata kita di ayat 26, itulah papa mama yang ada di surga. Untuk menjadikan gambar papa nyata di bumi, maka dia ciptakan laki-laki. Untuk menggambarkan mama supaya ada di dunia juga, maka diciptakan perempuan. Wah, waktu saya dapat ini saya pusing. Kok jadi begini? Ya memang. Nah mungkin manusia ini kan anaknya Tuhan, betul tidak? Karena dijadikan serupa dan segambar dengan dia. Nah bagaimana Tuhan kalau dia cuma laki saja lalu bisa punya anak? Jadi Tuhan kita bukan laki dan perempuan, tapi Tuhan kita itu papa dan mama. Maka itu dalam hukum pernikahan, begitu dua orang, tadi sudah kita baca Kejadian 24, dua orang kalau menikah menjadi satu. Satu, betul? Satu. Bukan dua lagi. Jadi kalau ada orang membantah, ya mungkin kita. Ayat 26 itu satu. Ini suami istri. Kalau suami istri walaupun dua, satu. Ini ilustrasi, jangan tersinggung. Maka itu besok kalau punya anak perempuan, ya, kalau punya anak perempuan, jangan sibuk cari nama. Ya juga bukan salah-salah aja, gentong gitu, jangan dong, kasihan dia nanti. Oke. Kenapa? Kalau punya anak perempuan gak usah bingung-bingung cari nama. Ya. Saya keliling Indonesia ini, saya kagum pada orang Timur.
Saya nggak ketemu suku lain di Indonesia yang suka nyingkat semua nama. Nah, yang belum tahu saya kasih tahu, orang Kupang ini jahat. Nama bagus-bagus jadi pendek-pendek. Petrus jadi PU, Yosef jadi OC. Betul tidak? Kaleb jadi Ale, Ishak jadi Ca. Waktu saya di Kupang, ini orang Kupang bagaimana? Betul tidak? Betul kosong deh. Disingkat semuanya, apalagi itu orang Kupang kalau singkat-singkat apalagi itu? Apa? Markus mau, iya, apalagi? Itu orang Kupang itu singkat semuanya. Matius jadi Tius, betul. Orang Kupang kalau berkata saya nggak mau, ya, beson mau. Beson mau, apa itu? Itu orang Kupang itu kalau mau. Oke, kita lanjut. Jadi di surga ada papa mama. Jadi kalau ada gadis menikah, namanya bagus seperti apapun juga, namanya hilang atau tetap? Hilang. Disebut hilang kok tetap gimana? Disebut nyonya. Nyonya siapa? Ya suaminya. Maka itu begini. Kalau ada anak perempuan, nggak usah pakai nama begini. Ayo pakai nama Priscilla, Angelina, Yohana. Baru nggak tahu siapa. Bisa satu orang ini sampai 6 namanya. Satu hari dia sudah dewasa, dia mau menikah dan pacarnya yang namanya Joko Gundul. Joko Gundul susah benar. Maka yang Angelina, Priscilla, Yohana siapa itu disebut jadi nyonya Joko Gundul. Ngerti nggak? Ilustrasi ini tahu tidak? Jadi kalau sudah menikah walaupun 2 tapi 1, bukan 2 lagi. Maka itu kesatuan ini yang dibenci oleh iblis. Mereka nggak suka. Oke? Nah, sekarang kita cari bukti. Di mana ada firman yang berkata Tuhan itu seperti seorang ibu? Ayo kita buka Ulangan 32 ayat 18. Ini yang terakhir. Ulangan 32 ayat yang ke-18. Musa, ini nyanyian Musa sebelum dia pergi berjumpa dengan Tuhan. Musa itu kalau panggil Tuhan gunung batu. Ya. Oke. Gunung batu itu siapa? Tuhan buat Musa. Yang ayo, gunung batu yang apa? Memperanakkan engkau telah kau lalaikan. Nah, kalau Tuhan itu memperanakkan, dia papa atau mama? Enggak usah ragu-ragu. Dia papa atau mama? Mama. Dan telah kau lupakan Tuhan yang... Nah, siapa yang melahirkan? Mama atau papa? Mama. Tapi perempuan itu masuk ke suami. Maka itu namanya pun disebut ibu siapa, nyonya siapa. Betul? Ini hukum internasional. Dan ini hukum surga. Jadi walaupun disebut Bapa kami dalam surga, ternyata Tuhan kita nggak cuma Bapa, ayah, ada ibu. Maka itu ada kata baiklah kita menjadikan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Maka dia menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Akhirnya begini. Jadi kalau gitu Papa membuat pernikahan di dunia. Hukum yang pertama yang dia tetapkan adalah hukum pernikahan. Tujuannya untuk apa? Supaya dunia itu ada apa? Dengan Tuhan membentuk pernikahan. Masih ingat di mana di peristiwa apa mujizat Tuhan Yesus yang pertama? Bukan di Kana. Peristiwa apa? Pernikahan. Mengapa Tuhan melihat itu dan menuliskannya dalam sejarah dunia ini? Karena hati dan pikiran Papa kita di surga, rumah tangga itu penting. Maka itu dia ingin hadir di semua hal dalam rumah tangga. Ini dahsyat sekali. Oke, jadi untuk apa ada pernikahan di dunia? Ayo, cepat, untuk apa? Untuk apa dia menciptakan pernikahan di dunia? Supaya dunia lewat anak-anak belajar seperti papa mama di dunia, begitulah Tuhan di surga itu. Maka itu
Iblis merusak pernikahan supaya rusaklah gambar Tuhan di hidup anak-anak. Begitu gambar Tuhan rusak di hidup anak-anak, anak-anak jadi apa? Ayo, anak-anak jadi apa? Jahat. Siapa yang membuat jahat? Ayah ibunya. Jadi ada enggak universitas perampokan, fakultas kejahatan? Ada tidak? Tidak ada. Tapi kenapa orang pintar buat jahat? Pasti ada sekolahnya dong. Loh, betul tidak? Di mana sekolahnya? Di rumah, lewat papa mama. Betul sekali. Jadi orang buat belajar jahat nggak perlu dipenjara, di rumah. Ketika sejak kecil, kalau anak-anak melihat ayah ibu rajin bertengkar, maka iblis mengembangkan itu di benak anak-anak itu, dan besar pasti jadi jahat. Ada ayat penting di Alkitab. Coba buka Mazmur 27 ayat 10. Ya, Mazmur 27 ayat 10. Lihat itu, Mazmur 27 ayat 10. Jangan anggap enteng peristiwa ini. Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Stop dulu. Ini masalah enggak buat seorang anak? Kalau ayah ibunya meninggalkan dia, masalah. Menurut firman ini, semua kerusakan hidup dimulai di rumah, bukan di sekolah. Serusak-rusaknya sebuah lingkungan komunitas sekolah, tapi di rumahnya baik, anak itu terlindung. Setuju saya ngomong ini? Jadi di rumah. Maka itu mulai hari ini milikilah cita-cita untuk jadi ayah ibu yang benar. Katakan amin. Jangan sampai salah, hancur nanti. Bersyukur kalau Daud, namun akhirnya siapa yang nyambut? Tuhan. Namun Tuhan menyambut aku. Maafkan saya harus ngomong. Walaupun Daud dipulihkan, tapi nggak tahu bagaimana benih dosa itu masih ikut. Betul? Akhirnya Daud menjadi pembunuh. Dia jadi pezina. Karena peristiwa ini, kita melihat ayah ibunya nggak benar. Dan inilah hukum Tuhan kita. Maka itu catat dalam pernikahan, catat. Yang sudah salah, stop. Ya udah, Tuhan mengampuni. Tapi yang belum salah, jangan sampai salah. Setuju? Harus kita jaga. Jadi Tuhan tuh mau dalam pernikahan itu harus jelas. Jangan biarkan iblis masuk. Di mana pintu iblis masuk dalam rumah tangga? Di mana? Lewat mana pintu masuknya? Masa lupa tadi? Hubungan seks sebelum nikah. Mazmur 103:13. Beginilah Tuhan menggambarkan dirinya kepada manusia. Seperti siapa? Seorang ayah. Ngapain? Sayang kepada anak-anaknya. Demikianlah siapa? Tuhan sayang kepada kita. Stop. Jadi gambaran Tuhan itu bukan lewat seorang pendeta. Katakan amin. Gambar Tuhan bukan lewat seorang hamba Tuhan, penginjil, majelis. Bukan. Tuhan menggambarkan dirinya lewat ayah ibu. Maka itu kalau ayah menyakiti anak-anaknya, bisa nggak orang itu manggil Bapa kami dalam surga? Nggak bisa. Karena kata Papa yang untuk Tuhan itu identik menyatu dengan Papa yang ada di dunia. Tuhan menggambarkan dirinya seperti itu. Maka itu para hamba Tuhan, ya, siapa saja, jangan menekankan jemaat untuk bagus, baik, rohani waktu di gereja. Jangan. Lihat hidup sehari-harinya bagaimana. Maaf saya berkata, di gereja kita bisa sok rohani, bisa munafik, bisa lompat, bisa teriak, bisa luar biasa. Betul saya bicara ini. Di rumah kita bagaimana? Dalam pergaulan sehari-hari kita bagaimana? Maka itu waktu saya pernah jadi gembala 13 tahun lebih, saya tidak pernah menekankan jemaat waktu di gereja. Saya lihat mereka waktu di rumah. Tapi gak mungkin saya keliling ke rumah-rumah mereka. Tuhan kasih hikmat.
anak-anak mereka jadi mata-mata saya. Jadi anak-anak saya datangi, mulai hari ini kamu mata-matanya Om ya. Catat, dalam sebulan papa mama berkelahi berapa kali, catat. Lapor ke Om. Wih, anak-anak semangat saudara. Kenapa anak-anak semangat? Karena anak-anak rindu papa mamanya rukun. Catat. Nah, kalau sudah tahu berapa kali saya minta, catat apa penyebab mereka bertengkar. Catat. Satu hari ada anak yang ketahuan kalau jadi mata-mata saya, dimarahi bapaknya. Nah, anak kecil lapor Om, ketahuan Om, saya dimarahi Om. Oh, saya datangi bapaknya, awas kamu. Jadi ternyata anak-anak itu lebih percaya saya daripada bapak ibunya. Karena apa? Mereka ingin ayah ibunya bahagia. Betul tidak? Oh, itu menyenangkan sekali waktu saya punya mata-mata segitu banyak. Akhirnya jemaat jadi tahu betul. Anak-anak bisa diajak bohong tidak? Enggak bisa. Jadi ketika papa mamanya bujuk mereka, jangan ngomong sama pendeta, jangan ngomong, enggak bisa, harus ngomong. Wah, itu seru sekali jadinya. Jadi saya bisa ngawasi mereka. Maka itu gini ya para gembala, ada keluarga-keluarga yang sengaja bawa Alkitab cuma satu ke gereja, supaya dilihat dari mimbar sok mesra baca duaan, pret gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Bisa dibohongin itu. Maka itu di rumah harus dilihat. Ya, jadi jangan lihat di gereja. Kita bisa munafik. Rindu surga turun ke bumi? Amin. Jadi surga dan neraka bisa turun bersama-sama lewat keluarga, lewat kita. Orang yang sama bisa menciptakan surga, tapi orang yang sama juga bisa ciptakan neraka. Ngeri sekali. Itu pilihan kita. Bersyukur ada firman Tuhan seperti ini. Mau jaga diri kalian? Anak-anak muda, cuma ada satu jadi resepnya untuk gak jatuh dalam dosa seks. Ngapain? Jangan berduaan di tempat yang sepi, gak ada orang, apalagi kamar. Jangan dalam nama Yesus. Pendeta saja gak kebal dosa seks kok, apalagi model kayak kamu begini. Kayak CI semua. Yang gak tahu CI gak usah tanya apa itu. Ngerti? CI tahu toh? Maka itu jangan kalian pernah membiarkan iblis bekerja. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya. Lahirkan surga.